Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikoanalisa mengenai bagaimana tanggapan setelah melihat video teknik konseling psikoanalisa ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Dalam konseling psikoanalisis, ada 5 teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis referensi, dan analisis transferensi. Setelah melihat video teknik konseling psikoanalisis, menurut saya dalam video tersebut teknik yang digunakan adalah teknik analisis mimpi, di mana interpretasi mimpi dimaksudkan untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadarannya. Nah, teknik ini merupakan teknik di mana konseli itu mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada seorang konselor, karena fungsi mimpi itu adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari seringkali akan direpresi dan termanifest ke dalam mimpi. Nah, alasan penggunaan teknik analisis mimpi dalam video tersebut berdasarkan hasil yang saya dapatkan itu alasan pertama, dia itu adalah seseorang yang sangat tertekan dalam kehidupannya gitu. Sebagaimana diceritakan oleh dia kepada seorang konselor tersebut. Kemudian dia juga memiliki rasa trauma yang takut trauma itu akan terjadi di masa kehidupannya yang akan datang gitu. Nah, dia juga salah satu dari orang-orang yang secara tidak sadar merasa sangat bersalah gitu dan terus merasa bersalah dan terus menyalahkan dirinya sendiri gitu. Dan dia juga tentunya setelah kehilangan orang tuanya gitu ya, membutuhkan seorang orang tua yang merawatnya dan berharap menemukan sosok seperti ayahnya. Nah, setelah analisis mimpi, maka adanya sebuah transferensi, di mana transferensi itu merupakan istilah psikoanalisis untuk cara-cara individu berhubungan dengan analis atau orang yang menganalisis mimpi, yang menghasilkan kembali hubungan penting dalam kehidupan tiap individu. Misalnya, tiap individu itu mungkin berinteraksi dengan analis seolah-olah analis adalah orang tuanya. Nah, ketika teknik analisis mimpi ini diterapkan pada konseling di Indonesia, menurut saya kurang cocok gitu ya, apalagi jika seorang konselingnya itu beragama Islam. Karena sepengetahuan saya, yang bisa menafsirkan atau mentakwilkan mimpi gitu ya, setelah melihat video kisah Nabi Yusuf gitu ya. Jadi orang yang bisa mentakwilkan mimpi itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah, yang diberikan ilmu secara langsung oleh Allah sehingga bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Jadi yang bisa mentafsirkan mimpi itu tidaklah orang yang sembarangan gitu, hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Itu berdasarkan dari segi agama gitu ya, karena di Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Nah, selain itu juga menurut Freud, analisis mimpi itu tidaklah mudah gitu. Itu menurut Sigmund Freud yang bilang gitu. Hanya bisa dilakukan
oleh orang-orang yang mendalami dan paham ilmu psikoanalisis. Nah, alasan lain ketidakcocokan analisis mimpi diterapkan di Indonesia gitu ya, dan kurang diterapkan alasannya itu karena teori psikoanalisis itu adalah teori yang didasarkan pada studi kasusnya itu hasilnya sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Selain itu juga teori psikoanalitik ini tidak memenuhi standar ilmiah gitu. Salah satunya dalam perinterpretasian mimpi. Jadi bisa dikatakan hasilnya itu masih bias. Itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.